Pada soal kali ini kita akan membahas mengenai materi rangkaian listrik, atau lebih tepatnya kali ini kita akan membahas mengenai hukum 2 Kirchhoff. Jadi diberikan sebuah gambar rangkaian listrik dan data-datanya di mana rangkaian listrik ini memiliki dua buah loop. Lalu diberikan semua besarannya mulai dari GGL1, GGL2, GGL3, hambatan 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang diminta untuk dicari adalah daya yang melalui hambatan R3. Maka kita tandai dulu untuk loop 1 dan loop 2-nya. Kali ini loop 1 kita tandai dengan yang di sebelah kiri dan loop 2 itu yang sebelah kanan. Lalu kita tentukan juga untuk arahnya. Untuk loop 1 itu searah jarum jam, lalu untuk loop 2 dia berlawanan dengan arah jarum jam atau counterclockwise. Nah, jadi ini akan membantu kita untuk menentukan positif dan negatif dari nilai GGL-nya nanti. Lalu kita ingat kembali mengenai hukum 2 Kirchhoff, di mana dapat dirumuskan seperti ini, yaitu sigma epsilon tambah sigma V sama dengan 0. Lalu apabila kita ingat kembali mengenai hukum Ohm di mana dapat dirumuskan menjadi V sama dengan I kali R, maka hukum 2 Kirchhoff dapat kita jabarkan menjadi sigma epsilon tambah sigma I kali R sama dengan 0, atau sigma GGL tambah sigma kuat arus kali hambatan sama dengan 0. Lalu dari soal ini yang ditanyakan adalah daya yang melalui hambatan R3, atau dapat kita tuliskan sebagai P3. Jadi diketahuinya tidak perlu kita tuliskan karena sudah jelas tertulis di dalam soalnya ya friends. Lalu kita lihat lagi nih, kalau ada dua loop begini berarti ada yang di bagian tengahnya. Kita lihat yaitu R3 dan GGL3. Nah, kita lihat bahwa nantinya arus yang mengalir pada bagian tengah ini merupakan penjumlahan dari kuat arus 1 dan kuat arus 2 dengan arah sebagai berikut. Jadi nanti untuk kuat arus 3 itu besarnya merupakan penjumlahan kuat arus 1 tambah kuat arus 2 sesuai dengan hukum 1 Kirchhoff, yaitu kuat arus yang masuk sama dengan kuat arus yang keluar. Lalu bisa kita analisis mulai dari loop 1, kita aplikasikan untuk rumus hukum 2 Kirchhoff tadi, lalu bisa kita jabarkan nih sesuai loop 1. Sigma GGL-nya yaitu ada GGL1 dan GGL3 pada loop 1. Lalu berikutnya dijumlahkan dengan perkalian I1 dengan penjumlahan R1 dan R2 dan dijumlahkan dengan R3 dikali I3. Lalu seperti yang tadi sudah kita bahas bahwa I3 ini merupakan penjumlahan dari I1 tambah I2. Jadi dapat kita jabarkan lagi untuk I3-nya menjadi I1 tambah I2 dan kita masukkan data-data yang sudah kita punya. Mulai dari GGL1-nya. GGL1 diketahui pada soal sebesar 8 volt. Namun kenapa dituliskan sebagai negatif ya? Jadi kita lihat untuk panah loop 1 itu searah jarum jam. Lalu apabila kita mengarahkannya ke GGL1, maka kita akan bertemu dengan garisnya itu ada dua ya di GGL1. Yang pendek duluan nih, yang lebih pendek. Maka apabila kita bertemu yang lebih pendek terlebih dahulu, sumbu yang lebih pendek, maka itu nilainya akan menjadi negatif dalam perhitungannya. Nah, begitu juga dengan GGL3. GGL3 pada soal dikatakan 2 volt, lalu pada kali ini dituliskan sebagai positif karena apabila kita putar arahnya, yaitu sesuai arah jarum jam, kita akan bertemu dengan sumbu yang panjang terlebih dahulu dari GGL3, maka dituliskan sebagai positif. Jadi apabila bertemu sumbu yang pendek, maka dituliskan sebagai negatif, apabila yang lebih panjang, maka positif. Jadi negatif 8 tambah 2, ditambah R1 itu besarnya 5 ohm, R2 itu 1 ohm, lalu I1 masih dicari nanti dalam persamaan, lalu ditambah R3 itu 2 ohm, lalu I1 dan I2, yaitu merupakan penjabaran dari I3. Lalu apabila kita sederhanakan, akan kita peroleh sebagai berikut, dan apabila kita pindahkan untuk yang ada I2-nya ke ruas tersendiri, maka akan menjadi sebagai berikut. Kita akan buat persamaan dalam I2, maka menjadi 2I2 sama dengan 6 dikurang 8I1. Atau bila kita sederhanakan,
yaitu I2 sama dengan 3 kurang 4 I1. Lalu kita lihat untuk loop 2. Loop 2, kita jabarkan juga untuk hukum 2 Kirchhoff tadi. Kita jabarkan sebagai berikut sesuai keadaan pada loop 2, yaitu GGL 2 tambah GGL 3 tambah R4 plus R5 dikali I2 tambah R3 kali I3 sama dengan 0. Lalu kita masukkan data-data yang kita punya sambil memecah I3-nya menjadi I1 tambah I2. Maka sebagai berikut. GGL 2 besarnya 8 volt pada soal. Namun apabila kita mengikuti arah dari loop 2 yaitu berlawanan jarum jam, maka kita akan bertemu dengan sumbu yang lebih pendek dari GGL 2, maka dia negatif. Begitu pula dengan GGL 3. Dia positif karena kita akan bertemu dengan sumbu yang lebih panjang terlebih dahulu. Maka negatif 8 tambah 2 ditambah R4 itu 1 ohm, R5 itu 5 ohm, lalu I2 itu yang akan kita gunakan untuk persamaannya nanti. Lalu untuk R3 itu 2, dan I1 tambah I2 merupakan penjabaran dari I3. Karena kita tahu sesuai hukum 1 Kirchhoff, I3 sama dengan I1 tambah I2. Maka apabila kita hitung akan kita peroleh sebagai berikut, dan bila kita pindahkan untuk I2-nya berada di ruas tersendiri menjadi 8 I2 sama dengan 6 dikurang 2 I1. Atau apabila kita sederhanakan akan kita dapatkan persamaan I2 sama dengan 0,75 kurang 0,25 I1. Nah, jadi untuk coference yang bingung, I2-nya ini didapat dari mana ya? Dari tadi kan loop 1, loop 2. Tapi kita tidak tahu I2-nya di mana. Nah, I2 ini special coference. Jadi dia antara sumbernya, yaitu GGL 2 atau epsilon 2, dan R2-nya itu tidak berdekatan. Jadi mungkin coference agak bingung. Jadi I2 atau kuat arus 2 ini berasal dari epsilon 2 atau GGL 2. Lalu setelah kita dapatkan tadi kedua persamaan dari loop 1 dan loop 2, kita samakan untuk mencari I1, maka sebagai berikut. Lalu apabila kita sederhanakan akan kita peroleh 3,75 I1 sama dengan 2,25 atau I1-nya sebesar 0,6 ampere. Kita substitusi ke persamaan I2. Ini kita gunakan untuk persamaan dari loop 1, maka akan kita peroleh I2-nya 0,6 ampere. Lalu kita tahu tadi bahwa I3 itu merupakan jumlah dari kuat arus 1 dan kuat arus 2, maka bisa kita masukkan data-data yang kita punya, yaitu I1-nya 0,6 dan I2-nya 0,6, maka akan kita peroleh I3 atau kuat arus 3 1,2 ampere. Nah, ini untuk apa? Jadi kita akan mencari untuk daya pada hambatan R3, berarti salah satu rumus daya adalah P sama dengan I kuadrat kali R. P itu daya, I itu kuat arus, dan R itu hambatan. Maka ini dapat kita jabarkan untuk kasus P3 menjadi P3 sama dengan I3 kuadrat dikali R3. Lalu kita masukkan data-data yang kita punya, maka akan kita peroleh daya pada hambatan 3 atau P3 itu 2,88 watt. Maka daya yang melalui hambatan R3 besarnya 2,88 watt. Jadi seperti itu ya, co-friends. Sampai bertemu di pertanyaan berikutnya.